diskusi sebelumnya tadi masih ada pertanyaan kira-kira? Kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau mungkin tadi ada yang kelewat sehingga kurang jelas, boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Ini sambil masih ada satu lagi yang belum masuk Chrome ya. Oke, ini yang belum masuk siapa ya? Kok ada yang ini gimana? Kita mulai saja, Mbak Risti? Atau kita tunggu satu lagi nih? Yang belum. Masih kurang dua, Mbak Pak Sudarsana sama Pak Bambang. Oh iya, Pak Sudarsono dan Pak Bambang ya. Ini tadi posisinya ada di kantor nggak? Mungkin Mbak Lia yang di kantor ada? Ada Pak Sudarsana di kantor. Jadi. Oh iya. Sebentar ya. Ini Pak Sudarsana sama Pak Bambang ya yang punya. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu jika ada yang masih yang tadi yang perlu ditanya atau mungkin bakal kejadian di wilayah tugasnya nanti gitu. Jadi bisa kita bahas di sini. Mungkin siapa yang di kantor ya, entah Mbak Monik atau Mbak Lia minta tolong. Siapa Pak Bambang dan Pak Sudarsana biasanya di ini Mbak di depan di perpus biasanya dicolekin gitu biar gabung room. Pak Bambang dan Pak Sudarsana biasanya lagi di depan. Mungkin yang sedang di kantor. Mungkin kita mulai saja ya. Mbak Risti gimana Mbak? Kita mulai saja.
Ini kita mulai saja mungkin ya. Dimulai aja nggak apa-apa, Mbak. Oke, siap. Baik. Ini suara saya terdengar menggema apa jelas? Dan materinya kelihatan sudah belum di sana Bapak Ibu? Sudah ya, saya mulai untuk sesi selanjutnya. Materi untuk pemeriksaan daftar penduduk dan penomoran bangunan di wilayah sub SLS. Nah, jadi untuk Depok dan Melati, kabar baiknya tadi kemungkinan memang tidak dapat DPD ya, yang Depok. Yang Melati cuma dapat yang Teluk Gading saja dapat DPD-nya. Cuma di Melati dan Depok ini bakal banyak wilayah sub SLS-nya. Mungkin kalau yang tempel tidak ada mungkin yang sub SLS ya. Tapi di kasus-kasus di Depok dan di Melati ini sangat lumayan banyak nanti yang kena kasus sub SLS. Nah, untuk pemeriksaan DP-nya bisa kita perhatikan sebagai berikut ya Bapak Ibu. Oke, nanti di sini akan kita bahas tentang pengertian apa sih sub SLS, kemudian tata cara penomoran bangunan dan nomor urut keluarga di sub SLS. Penggabungan sub SLS, nanti kita akan bahas di sini. Pengertian sub SLS. SLS itu tadi satuan lingkungan setempat ya, atau mungkin bisa RT gitu kalau kita di sini di Jogja ya. SLS dengan muatan atau RT dengan muatan lebih dari 350 keluarga atau bangunan akan dibentuk sub SLS-nya. Jadi untuk RT yang muatannya padat lebih dari 350 kakak gitu, banyak anak kosnya kemarin-kemarin gitu ya, akan dibentuk sub SLS. Dan kemarin sudah kita laksanakan ya, jadi ini sudah memang terbentuk sub SLS-nya. Proses ini sudah terlewat kemarin. Sub SLS merupakan sebagian wilayah SLS yang memiliki batas jelas. Jadi sub SLS ini adalah pembagian dari SLS. Tujuan dibentuknya sub SLS adalah mempermudah pembagian tugas di lapangan. Setiap sub SLS memiliki DP2 tersendiri. Jadi daftar penduduknya nanti per sub SLS itu sendiri. Nama penduduk yang tercantum dalam SP 2020 DP2 sub SLS merupakan nama penduduk dalam satu SLS. Nah, di sini pengertiannya Bapak Ibu, nanti DP2 untuk sub SLS misalnya RT 3 itu penuh sekali gitu ya, muatannya sampai 800 misalnya. Nah, itu akan dibagi menjadi 3 misalnya, 3 sub SLS. Nah, setiap sub SLS isi dalamnya, daftarnya nanti yang di 4A-nya itu adalah nama penduduk dalam satu SLS gitu. Ini ya, paham ya maksud saya ya. Sub SLS-nya dibagi ke dalam 3 sub, tapi isinya nama penduduk dalam satu SLS gitu. Jadi isinya itu tetap banyak gitu, tetap isinya yang 3 sub SLS ini tetap 800, 800, 800 gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma dia judul depannya aja sub SLS 1, sub SLS 2, sub SLS 3 gitu. Jadi nanti tugas kita
menentukan nih yang di dalam ini masuk ke sub SLS mana gitu ya Bapak Ibu. Untuk wilayah DOPU, DOPU ini zona 1 dan non-DOPU ini zona 2 kita dengan alokasi beban rata-rata 600 KK per petugas sensus. Maka satu orang PS dapat bertugas di lebih dari satu sub SLS. Nah, kita petugas sensus kita kan ada, kalau kita bebannya masih sekitar 400 ya Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan satu PS bisa bertugas di lebih dari satu sub SLS. Nah, contoh DP2 wilayah sub SLS di daftar penduduknya ya Bapak Ibu. Nah, contoh Banjar Tojan Kanginan dibentuk menjadi 3 sub SLS seperti ini. Nama sub SLS tercantum di rincian 105 blok 1 ya. Masing-masing sub SLS dicetak DP yang berisi nama penduduk di SLS tersebut. Jadi ini ada 3 sub SLS nih. 1, 2, 3 di Banjar Tojan Kanginan. Ini mungkin nama SLS-nya ya, SLS-nya SLS Banjar Tojan gitu SLS-nya. Cuma dibagi menjadi 3 sub SLS gitu. Untuk isinya nanti di dalam adalah semua penduduk yang berada di SLS tersebut yang di Banjar Tojan gitu. Jadi isinya nggak dibagi-bagi di sub SLS 1 200, sub SLS 2 200, nggak kayak gitu isinya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Oke. Nah, jadi nanti sub SLS 1, sub SLS 2 akan diberikan petanya gitu. Jadi kita cuma bisa salah satu yang bisa menunjuk sebagai bahan petunjuk adalah peta. Nah, kalau petanya itu berbeda-beda, sub SLS 1 dan sub SLS 2 nanti petanya diberikan yang berbeda. Nah, koordinasi dengan pengurus SLS. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Memberikan pemahaman kepada ketua SLS bahwa pembentukan sub SLS ini bertujuan untuk memudahkan operasional pelaksanaan lapangan SP 2020 karena SLS tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar. Jadi nanti kita menjelaskan ini hanya untuk pemerataan beban tugas aja Pak, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian menunjukkan peta sub SLS yang menjadi wilayah tugasnya kepada ketua SLS setempat untuk dikenali dan dikonfirmasi batas-batasnya. Jadi yang kita tunjukkan pertama adalah peta sub SLS-nya tadi. Sub SLS-nya kan petanya ada 3 tuh, udah dipecah. Nah, setelah itu baru kita menunjukkan daftar penduduknya dan penduduk sub SLS yang menjadi wilayah tugasnya untuk dilakukan pemeriksaan. Misalnya si petugas A, si petugas ini mengerjakan sub SLS 1 saja, gitu kan. Nah, dia, si A ini sudah membawa peta sub SLS 1. Jadi peta sub SLS 1 dan DP2 sub SLS 1 akan ditunjukkan kepada Pak RT dan dikonfirmasi. Pak, ini yang di peta sub SLS ini saya mau konfirmasi yang ada di peta ini saja gitu. Jadi kemungkinan di DP itu kan campur tuh dari sub SLS 2 ada, sub SLS 3 ada gitu. Nah, si petugas sensusnya hanya mengkonfirmasi yang di DP itu kepada ketua SLS tentang informasi yang ada di penduduk yang ada di sub SLS 1 saja. Nah, untuk pemeriksaan daftar penduduknya sama seperti yang kita pelajari tadi, memberi tanda centang pada kolom 9 sampai 12. Nah, misalnya satu-satu kan ditanyain tuh siapa sih yang di dalam DP2-nya itu. Jika memang berada di sub SLS yang ditunjukkan oleh Pak RT,
akan kita centang gitu. Tapi misalnya, oh tidak, dia tidak tinggal di sub SLS ini, tapi memang dia tinggal di RT ini gitu, tapi di sub SLS yang kedua gitu, kira-kira posisinya di sebelah, di blok ini, di sebelah sini kata Pak RT-nya kan. Nah, nanti kita beri centang di kolom 11, yaitu tidak ada atau tidak tinggal di sub SLS tersebut. Ya. Dan selanjutnya kolom 12 masih sama kayak blok 4A, telah meninggal dunia. Yang kedua, jika ketua SLS atau warga yang ditunjuk ragu-ragu dengan informasi keberadaan atau jenis kelamin, maka petugas sensus memberikan tanda bintang. Maaf, ini saya ralat untuk DP, maaf, untuk zona 2 tidak ada bintang-bintangan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk zona 1 ini. Kalau kita, jika ketua SLS ragu-ragu dengan informasi keberadaan, petugas sensus nanti akan memverifikasi pada probis 6. Jadi pada saat di lapangan door to door, di situ nanti kita verifikasi ya, tidak memberi tanda bintang ya. Ini mungkin materinya untuk keseluruhan zona gitu ya, tapi untuk yang kita zona 2 ini diralat ya Bapak Ibu, tidak ada bintang. Jadi kalau tidak jelas jawaban dari ketua RT, kita langsung konfirmasi nanti di lapangan door to door. Oke. Selanjutnya, tata cara penomoran bangunan dan nomor urut keluarga. Nah, penomoran bangunan dilakukan independen per sub SLS. Jadi, masing-masing sub SLS dimulai dari nomor bangunan 1, dilanjutkan dengan 2 dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu, misalnya tadi si A, petugas sensus A, beliau mengerjakan sub SLS 1. Nah, yang di nomor urut itu adalah hanya yang di sub SLS 1 saja tuh di dokumennya. Diberi nomor urut bangunan 1 dan seterusnya. Kemudian, nomor urut keluarga pada blok 4C masing-masing melanjutkan nomor urut keluarga terakhir yang tercetak di blok 4A kolom 1. Ini sama ya materinya kayak tadi. Misalnya nomor urut keluarga terakhir pada blok 4A adalah 120. Maka masing-masing sub SLS melanjutkan dari nomor urut keluarga 121 dan seterusnya untuk di blok 4C. Ini juga sama ya penomorannya seperti sebelumnya. Nih, kasus khusus penggabungan kembali sub SLS. Bila satu SLS dipecah menjadi beberapa sub SLS dan seluruh sub SLS tersebut ditugaskan ke satu orang petugas sensus, maka pemeriksaan daftar dan verifikasi lapangan dapat kembali menerapkan prosedur SLS. Jadi ini artinya jika 3 subblok sensus tadi dikerjakan oleh satu orang petugas sensus, jadi petugasnya tidak berbeda-beda, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pemeriksaan daftar DP2-nya, nanti hanya kita pakai prosedur memeriksa SLS gitu. Jadi dianggap itu tidak tiga-tiganya dia kerjain gitu. Jadi disatukan saja gitu dalam misalnya dia mengerjakannya di satu sub SLS saja, tapi semuanya dia verifikasi gitu tanpa memandang itu masuk sub SLS 2 gitu kan. Jadi dia dianggap pemeriksaannya seperti pemeriksaan DP2 yang biasa yang tadi kita pelajari gitu. Jika petugasnya satu. Nah, tapi kalau petugasnya berbeda yang untuk sub SLS ini, maka dokumennya juga harus dipisah-pisah per sub SLS gitu. Ini contohnya seperti ini. RT 5 RW 18 diperkirakan bermuatan 400 KK, dipecah menjadi 2 sub SLS, yaitu SLS 1 dan sub SLS 2. Kedua sub SLS tersebut ditugaskan kepada satu orang petugas sensus. Jadi ini petugasnya ada satu orang ya.
Petugas sensus dapat melakukan prosedur pemeriksaan daftar dan verifikasi lapangan dengan menggunakan 1 DP. Jadi dipakai 1 DP saja gitu. Kenapa gitu? Karena kan sebenarnya isinya DP sub SLS 1 sama isinya daftar penduduk yang ada dalam sub SLS 2 ini kan sama semua sebenarnya. Jadi ini isinya juga 400 gitu, ini juga 400 sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya dikerjakan oleh seorang petugas sensus ya udah dia mengerjakan satu aja semuanya dikerjakan dianggap 1 SLS saja gitu istilahnya. Daftar penduduk yang dicetak cukup 1 dan peta WS yang dicetak adalah peta SLS. Nah, jadi DP-nya itu nanti hanya 1 saja DP-nya kalau kasus seperti ini. Dan petanya itu yang dikasih bukan peta sub SLS-nya ya, yang 2 tadi yang dikasih itu peta SLS-nya, peta full-nya gitu. Nah, kemudian petugas sensus mencoret informasi sub SLS pada halaman depan seperti ini contohnya, kan nanti di depan ada nih keterangan ini di blok 1-nya. Dan menuliskan keterangan blok 3 catatan SP 2020 DP. Prosedur ini tidak berlaku untuk 1 SLS yang didata oleh lebih dari 1 petugas sensus. Itu tadi yang saya bilang. Kalau sub SLS dibagi-bagi ke beberapa petugas sensus, harus masing-masing ya per sub SLS mendatanya. Kemudian contoh yang kedua, RT 1 RW 2 diperkirakan bermuatan 700 KK. Dipecah menjadi 3 sub SLS, yaitu sub SLS 1, 2, dan 3. Sub SLS 1 dan 2 menjadi petugas sensus 1, PS1 nih. Dan sub SLS 3 menjadi tugas PS2 gitu ya. Jadi ini yang 3 sub SLS dibagi ke 2 orang gitu. Satu dapat 2 sub SLS, satu dapat 1 sub SLS. Maka petugas sensus yang pertama tetap melaksanakan pemeriksaan daftar dan verifikasi lapangan dengan menerapkan prosedur sub SLS dengan mencetak DP dan peta WS untuk masing-masing sub SLS. Demikian pula untuk petugas sensus 2. Jadi, petugas sensus pertama yang mendapat tugas di SLS 1 dan SLS 2 harus memeriksa sub SLS ini di masing-masing sub SLS. Jadi tidak boleh digabungkan. Tadi ya Bapak Ibu tidak boleh digabung. Jadi harus pakai peta WS sub SLS sendiri, pakai sendiri dan menanyakannya masing-masing. Dan untuk petugas sensus yang kedua akan mengerjakan sub SLS 3 juga dengan prosedur sub SLS. Kecuali kalau petugas sensusnya ini tiga-tiganya dikerjain sendiri gitu. Buat petugas sensus 1 memang wilayah tugasnya baru boleh digabung sehingga pengerjaannya seperti SLS yang biasa. Untuk materi sub SLS sampai di sini kira-kira ada yang ini nggak Bapak Ibu, ada yang kurang jelas? Untuk yang sub SLS nanti di Sinduadi banyak. Sinduadi banyak itu yang sub SLS itu yang apartemen ya. Nanti itu sudah kita sub SLS kemarin. Kalau bisa diusahakan dikerjakan bisa memungkinkan dikerjakan satu petugas sensus lebih ini ya lebih simple nanti lebih enak gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak Bambang belum masuk ya? Belum masuk ya? Oh, sudah. Oke, sudah masuk ya, sudah lengkap ya. Tidak ada yang mau ditanyakan ya, Bapak Ibu? Jelas ini, jelas apa ini? Jelas bingung apa ini? Mbak Rina, mohon ya. Mbak berarti sebentar ini dengan siapa? Oh, Mbak Baroro ya, monggo Mbak. Mbak berarti satu ketua SLS itu bisa nemenin beberapa petugas? Iya.
Kalau Kalau sub misalnya SLS, sub sub SLS-nya. SLS-nya beda petugas. Dipecah Heeh, beberapa petugas. heeh. Kalau RT-nya bisa. Kalau satu apa sub SLS ya untuk kasus sub SLS. Boleh ada lagi yang ini Mas Wawan di apa? Ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi misalkan itu kan tadi sub SLS ya. Kalau di kayak di Jongke atau di Sinduhati wilayah Gemawang atau Klaten itu kan ada rusun. Nah itu Iya, kan dari rusun Gemawang ada. itu kan kayaknya masuk di sub SLS. Nah itu kan di situ juga ada pengelola. Apakah bisa nanti yang mengantar itu dari pengelola begitu. Jadi kan dia kalau yang contoh Gemawang itu dia masuk di RT 02. Di RT 02 itu kan dia luas sekali untuk satu SLS dan terbagi menjadi beberapa sub. Nah itu kan nanti di sub yang ada pengelola, apakah harus dari Pak RT atau bisa dari pengelolanya saja. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Wawan. Jadi nanti kalau untuk kasus apartemen, dia kan bergabung dengan RT ya. Di dalam RT misalnya RT 1, di dalamnya ada apartemen gitu ya. Kalau dalam teknisnya, kita kan sebenarnya pertama ke RT dulu. Nanti RT yang akan menemani untuk door to door gitu ya dalam ini. Tetapi kan ini kalau dia sudah dibagi per sub SLS, nanti kan akan beban tugasnya itu kan masing-masing Pak. Jadi per sub SLS 1 kalau memang si Pak RT-nya bisa nemenin, Pak RT-nya bisa mendampingin, monggo. Sub SLS 2, kalau Pak RT 01 lebih mengerti juga wilayah, monggo. Pada saat ketemu ke sub SLS 3, wow ternyata ini apartemen gitu ya. Si Pak RT-nya saya tidak paham ini apartemen. Sebaiknya Pak RT boleh membuat surat pernyataan yang menemani si petugas ini adalah orang lain. Yaitu mungkin yang lebih mengerti itu si pengurus apartemen gitu Pak. Nah, jadi kalau untuk kasus Mbak Baroroh tadi, RT ini dalam satu RT yang ada 3 sub SLS-nya tidak ada apartemennya nih, jadi cuma biasa gitu ya, cuma banyak aja warganya gitu, dan si Pak RT-nya ini mampu mendampingi ketiganya ini gitu, ketiga sub SLS ini Pak RT mengerti semua warganya gitu dan siap untuk menemani gitu, boleh Pak RT. Tapi kalau tadi Pak RT yang apartemen bisa ditugaskan ke yang lain nggak gitu ya, nanti bisa seperti itu. Itu Pak Wawan. Ya, terima kasih. Berarti intinya nanti Pak RT buat surat penugasan untuk ke pengelola atau untuk yang lain yang lebih mengerti. Ya, terima kasih. Ya. Monggo dilanjut. Ya. Nanti untuk surat penugasan itu di setiap DP2 sudah ada satu ya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap DP2 ada satu surat penugasan di belakang. Jadi kalau kemungkinan Pak RT-nya nggak bisa nemenin muter di RT SLS tersebut, udah ada suratnya tuh, nanti Pak RT-nya tinggal nulis gitu. Jadi sudah disediakan. Dan untuk sub SLS juga seperti itu. Ini pengerjaannya. Ya. Begitu. Baik, kira-kira ada lagi pertanyaan tentang sub SLS boleh, tentang penomoran boleh, atau yang berkaitan dengan materi kita dari tadi sampai kemarin. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini saya mau masuk ke materi task force. Ada tuh di chat. Oke, kita baca di chat room ya. Oke. Nah, ini tadi apakah satu sub SLS bisa ditunjuk buku mengingat
satu sub terdiri dari 700 kakak. Jadi ini Pak, kita tetap Pak Bambang, kita tetap seperti ke prosedur awal. Kita ke RT dulu. Nah, nanti di RT baru di situ kita rembukan kayak tadi kasus Mbak Baroroh ya. Bisa saja orang yang ditunjuk itu memang Pak Dukuh, kalau memang Pak Dukuh lebih mengerti gitu. Tapi tetap yang yang menugaskan, yang menugaskan tetap dari Pak RT gitu. Jadi ditugaskan Pak Dukuh untuk sub SLS 1 gitu. Sub SLS 2 mungkin Pak RT yang nemenin seperti itu. Door to door-nya. Ya, Pak Bambang ya. Bisa jadi SP 2020 ini Bapak Ibu memang sangat dinamis ya perubahannya gitu, karena memang kita juga menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu. Tapi jangan terlalu dibawa kaku gitu ya. Jadi santai saja gitu. Meskipun nanti di lapangan mungkin agak ribet gitu ya, karena kan orang BPS itu biasa kayak kita ini ya kan, teman-teman Koseka ini biasa bekerja dengan ini dengan benar-benar sesuai ini gitu kan, kerja bener lah istilahnya ya. Jadi siapa yang bisa menemani gimana Mbak Yulaeka gimana? Nggak interupsi, Mbak. Oh, interupsi. Kenapa Mbak Yulaeka? Nanti lupa, takut lupa. Iya, iya. Wes. Gimana? Waduh, malah live room. Oke, ada live room. Ini Bapak Ibu suara saya gimana? Menggema atau jelas? Kalau kurang, oke, bagus, baik. Mungkin nanti kita sambil nunggu Mbak Laika yang tiba-tiba kepleset keluar room ya tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah SLS jumlahnya dibatasi tidak? Untuk catur tunggal itu ada 277 RT. Maksudnya gimana ya Pak ya? Soalnya SLS ini saya ini kurang paham pertanyaannya. Jadi SLS ini adalah RT gitu Pak. Jadi SLS itu RT ya. Jadi SLS jumlahnya dibatasi tidak untuk catur tunggal itu 277 RT. Mungkin maksud pertanyaannya, mungkin saya kurang paham maksud pertanyaannya ini. Mungkin ada yang bisa ini pertanyaan Bapak Bambang. Apa mungkin didata semua apa enggak gitu kok? Apa gimana itu? Oh gitu. Mungkin nggak tahu juga. Ya, mungkin ya. Nggak tahu juga. Iya. Nggak tahu juga. Oke, kalau misalnya catur tunggal yang katanya ada 277 RT, nanti ini pasti didata semua. Dan SLS ini 277 RT ini akan dibagi ke seluruh petugas sensus, dibagi rata dengan estimasi beban tugas yang sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti per petugas sensus kurang lebih ada sekitar 8-7 RT ya 7 SLS. Makanya kan catur tunggal petugasnya ada berapa Mbak Moni? Pokoknya banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi petugas Depok ini kita yang paling banyak petugas Depok karena jumlah SLS-nya juga banyak sekali gitu. Ya Bapak Ibu.
Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Mbak Yuleka tadi ini ya belum ini ya belum jelas ya Mbak Yuleka kayaknya kebanyak apa gangguan ini. Ini jumlah SLS-nya dibatasi tidak? Karena di catur tunggal ada 227 RT. Apakah semuanya masuk menjadi SLS? Iya, Pak. Jadi 227 RT ini adalah 227 SLS. Ya, Pak ya. Jadi ini memang kemarin sudah kita buat. Jadi sudah ada pembagiannya gitu. Jadi catur tunggal itu memang 227 SLS. Jadi Bapak Ibu, SLS itu satuan lingkungan setempat, kalau di kita itu adalah RT. Ya. Satu RT bisa kemungkinan satu SLS atau beberapa sub SLS. Jadi di catur tunggal ada 227 SLS kalau sesuai kata Pak Bambang Sukoco ya. Tapi kan kita mengikuti hasil pemetaan terbaru yang kemarin yang dilaksanakan BPS ya Bapak Ibu. Jadi SLS yang terdaftar, RT yang terdaftar yang di BPS itu mengikuti yang hasil pemetaan kemarin. Gitu ya Pak Bambang ya. Jadi 227 RT itu sama artinya dengan 227 SLS. Ya. Begitu mungkin ya Bapak Ibu ya, atau mungkin ada yang bisa menambahi atau saya mungkin kurang paham dengan pertanyaannya juga gitu. Oke, gimana Pak Bambang? Silahkan. Jadi semuanya itu memang SLS Pak, 227 RT itu SLS. Jadi gini Bu, 277 yang benar ya Bu, 277. Yeah. Dan di situ ada petunjuk bahwa satu SLS itu dengan 700 KK. Dimungkinkan 277 itu bila mana ditunjuk SLS, jadi 700 KK itu jumlah maksimal atau memang sudah ditentukan. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Jadi pertanyaan kami 277 kaitannya dengan tadi disampaikan bahwa satu SLS itu 700 KK. Nah, apakah jumlah 700 KK itu jumlah maksimal atau memang sudah ditentukan harus 700 KK? Demikian Bu pertanyaannya. Oke, baik Pak, saya paham pertanyaannya ya. Mungkin sedikit saya luruskan ya Pak ya. Jadi satu SLS itu isinya itu bukan 700 KK seperti itu. Jadi ada kemungkinan satu SLS 700 KK itu mungkin bisa terjadi. Satu SLS isinya 700 KK bisa, isinya 60 KK bisa, isinya berapa bisa gitu. 200 KK ada Pak SLS yang 200 KK. Jadi itu beraneka ragam. Nah, untuk SLS yang isinya 700 KK, mungkin ada satu SLS isinya 700 KK, itu nanti kita sudah membagi ke beberapa sub SLS. Misalnya dibagi 4 sub SLS gitu, yang isinya 200 seperti itu. Gitu. Jadi itulah tadi kenapa kita bikin sub SLS untuk meratakan beban per petugas sensus gitu. Rata-rata per petugas sensus kan bebannya kalau kita 600 ya, 400, tapi kalau kita dikurangin secara teknis 600, tapi kalau untuk Sleman sekitar 400-an. Secara normal satu RT itu kan cuma isinya 60 biasanya secara normal. Cuma untuk kasus-kasus Depok atau Melati itu ada yang meledak sampai 400 Pak, karena banyak anak kosan kan dianggap satu orang satu kakak tuh. Banyak anak kosan, banyak perumahan baru yang rapat-rapat segala macam, apartemen gitu. Jadi makanya ada SLS atau RT yang muatannya sampai
kakaknya 700 gitu Pak. Ya, baik, gimana Pak Bambang? Oke, terima kasih. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Apa ini masuk? Oke, Mbak Monik. Oh, nggak jadi Mbak Monik. Mau nambahin aja Mbak Rina. Gimana Mbak? Pak Bambang, jadi gini Pak, dulu muatan SLS itu diperkirakan dari kami ada kegiatan pemetaan tahun lalu. Nah itu muatannya itu di ya cuman perkiraan sih Pak, cuman kayak anak kos itu dihitung 1 kakak. Jadi nanti yang kalau saya lihat yang catur tunggal itu yang di RT 5 RW 92 itu muatannya sampai 2205. Jadi itu nanti ya dibikin beberapa sub SLS gitu Pak. Jadi muatannya itu dari kami ya Pak ya, yang jadi dari perkiraan hasil pemetaan yang tahun 2019 Pak. Gitu. Oke, makasih Pak. Makasih Mbak Rina. Ya, terima kasih Mbak Monik. Tadi tambahan dari Mbak Monik ya, Bapak Ibu. Dan pembagian sub SLS-nya itu sudah dilakukan. Jadi sudah ada sekarang, bukan petugas sensus yang membagi nanti. Jadi beban tugasnya sudah kita bagi. Jadi sudah tinggal terima kerjaannya gitu aja. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Iwan ya. Untuk penomoran nomor urut keluarga dan nomor urut bangunan, kalau sudah pindah RT itu mulai dari 1 lagi atau meneruskan G. Maaf tadi suara di sini timbul tenggelam. Nah, kalau sudah pindah RT artinya tidak dinomorin lagi Mas bangunannya. Jadi kan udah hilang itu dari DP2 kan. Jadi yang dinomorin bangunan itu warga yang ada gitu. Warga yang kolom 9 sama 10 dicentang. Kalau kolom 11 kan tidak ditemukan di blok 4A dan kolom 12 itu juga kan itu tidak kita beri nomor gitu ya. Ini kan statusnya sudah pindah. Yang di daftar penduduk itu sudah pindah. Jadi tidak dinomorkan, kan dia sudah tidak terdeteksi penduduk situ. Itu ya Pak Iwan, begitu bukan ini nangkep saya? Oh, pindah maksudnya ini petugasnya yang pindah. Bukan bukan penduduknya yang pindah ya. Baik. Jadi kalau untuk pencacahan 1 RT selesai, kan kita akan masuk ke RT berikutnya. Itu dimulai dari 1 lagi semuanya ya. Jadi dimulai dari awal lagi gitu. Dimulai dari barat daya lagi gitu. Jadi ini yang kita pelajari ini masing-masing per SLS itu ya. Jadi tidak ngelanjut ke RT selanjutnya, tidak ya. Jadi independen antar RT ya, tidak dilanjut ya gitu ya, Pak Iwan ya. Ya. Jadi mulai dari awal lagi, dari 1 lagi penomorannya. Mbak Rina. Oh iya Mbak Lia. Izin bertanya. Monggo. Untuk sub SLS itu sambil buka data. Nah, untuk pelatih sendiri itu, untuk sub SLS kemarin itu memang banyak sub atau no. SLS yang tidak diketahui Mbak, bukan sub SLS. Maksudnya pas pemetaan DPD. Kemarin kan bukan SLS. Non SLS ya. Itu kan pas pemetaan kemarin kan juga ada non SLS ya. Kayak ada bulu apa jenenge? Sawah itu loh. Sawah semuanya. Bulak lah. Namanya bulak. Arek ngomong bulak ngasih kepleset. Wah, gabung sama Bu Ratri. Ya Mbak Lia. Bulak sawah itu ini besok juga apa namanya?
tetap ada print out-nya yang DP2 itu enggak? Ya kalau ada kalau ada muatannya, maksudnya kalau ada kakaknya terdaftar di situ ya harus memang ke print, Mbak, pasti. Nah, soalnya ini kan sawah itu tidak teridentifikasi masuk RT mana, makanya kemarin kan di non SLS kan. Non SLS juga, iya. Ini besok terus print out-nya masuk mana kan nggak tahu. Padahal ini saya cek di data Tirto Adi, misalkan ini nanti Mas Iwan yang di Tirto Adi. Di Tirto Adi itu ada non SLS sawah itu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 non SLS, di mana beberapa itu ada yang ada kakaknya gitu. Kayak judulnya sawah jetes, sawah ketingan, sawah kundang. Itu, nah ini ada kakaknya. Ini nanti masuk di SLS maksimal kan nggak tahu tuh gimana tuh Mbak. Nanti itu punya DP sendiri Mbak yang non SLS itu. Ada DP sendiri. Ada DP dia sendiri. Dia nggak masuk ke DP 2 yang ada SLS-nya, nggak masuk ke situ. Dia ada DP sendiri. Nanti di print. Dibagikan ke petugas lagi sesuai dengan ke siapa gitu dikasih gitu Mbak. Enggak, soalnya kan kalau di DP itu kan kelihatan tuh, misalnya di DP 2 itu kan artinya ini RT berapa, RW berapa itu kan ada jelas sekali alamatnya. Nah, kalau di non SLS ini, wong sawahnya aja nggak tahu itu apa pengakuan milik siapa aja nggak tahu, gimana nanti daftarnya ini, berarti bisa jadi ini harus ngecek di semua apa gimana? Gini Mbak, maaf Mbak ya, tadi kita materinya belum ke situ. Ternyata kalau non SLS yang apabila yang wilayah penduduknya tinggal di non SLS kayak tadi sawah, tidak ada bangunan permanen, itu nanti akan dicacah oleh task force. Maaf ya Mbak. Seriusan? Iya, ini kita akan masuk ke materi task force setelah ini Mbak Lia. Maaf ya Mbak. Jadi gini, ceritanya non SLS di tempat kami tuh gini, pas pemetaan ini tuh, istilahnya kan dulu juga ke Pak Duke, ke Pak RT, iki sawah milik siapa? Orang sing ngaku punya siapa? Padahal di situ ada penduduk. Nah, sedangkan penduduknya ketika ditanyakan, ini sakjane ikut RT ini gitu loh. Nah, misalkan dia mengaku bahwa misalkan si ini ikut RT 1, berarti nanti si ini itu akan masuk di daftar DPT 2 RT 1. Padahal itu nanti petanya ada di peta non SLS. Gimana tuh? Dia tidak masuk ke RT 1, Mbak. Dia didata di yang non SLS itu nanti oleh task force. Nah, kalau di daftar non SLS itu kok iso daftare ono padahal ning kono wae ra ngerti RT-ne ngendi ya yo. Yang mana? Nanti itu jadi urusan task force itu. Nanti ada dokumen sendiri punya task force akan mencacah yang non SLS yang banyak itu, Mbak. Kan kemungkinan kayak Mbak tadi ada tuh sebenarnya dia ngakunya RT 1, tapi di lapangan wilayah dia di non SLS, gitu ya, Mbak ya. Orang-orang seperti itu, pencilan-pencilan itu akan dicacah oleh task force. Oke. Gitu. Ya oke lah, baiklah. Oke, lanjut. Siap. Kita masuk ke materi task force nih ya. Kayak ini Mbaknya sudah tidak sabar nih ke materi selanjutnya nih. Siap ya. Ini sudah saya share, sudah jelas ya Bapak Ibu? Kelihatan semua ya? Oke, baik. Kita masuk. Mau tanya. Oh ya, ada lagi. Sebentar. Oke, siapa nih? Oh, Mbak Yulaika, monggo Mbak. Mbak Yulaika tapi di roomnya Bu Ratri. Iya. Keluar. Mbak mau tanya penulisan, bagaimana penulisan kalau seumpamanya dia itu nikah siri, nggak punya kakak, atau mungkin kakaknya ikut kemana karena belum cerai resmi, atau mungkin bagaimana gitu, silsilah keluarganya seperti apa, tapi dia sudah hidup satu rumah lama, itu bagaimana Mbak pencatatannya? Terima kasih. Yang pertama saya tanyakan, yang nikah siri ini berada di DP 2 atau tidak? Sudah berada di blok 4A atau tidak? Atau ketemu pas di lapangan, pas verifikasi lapangan gitu? Ya, verifikasi lapangan.
Oke. Berarti dia kan waktu kita pemeriksaan dengan Pak RT nggak ada. Pas kita di lapangan, ternyata ketemu satu rumah suami istri. Jadi kita masukkan ke blok 4C. Itu yang pertama ya. Kita tulis dia sebagai warga baru. Dia kan memang sudah tinggal di situ ya Mbak ya? Ya, seumpamanya begitu. Sudah tinggal di wilayah tersebut. Jadi yang pertama itu kita catatkan yang 2 orang ini di blok 4C sebagai warga baru. Nah, nomor kakaknya masih masing-masing ya Mbak ya? Belum tentu mereka juga bawa kakak Mbak, soalnya kadang nyon sewu kalau yang laki-laki kan biasanya wis nenggowo awak tok gitu. Berarti itu mungkin bisa diperdalam lagi Mbak, sebenarnya mereka warga situ atau bukan, istilahnya apa gitu, gimana gitu kasusnya. Takutnya si laki-lakinya malah kecatat di istri tuanya. Ya, seperti itu. Nah, bisa saja seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita persempit ya kasusnya ya, si laki-laki ini ternyata punya istri tua. Artinya si laki-laki tersebut tidak jadi kita masukkan ke 4C. Karena si laki-laki ini si suaminya akan lebih lama tinggalnya mungkin dengan istri tuanya. Ya, jadi hanya istri sirinya kan. Nah, jadi yang di 4C hanya kita masukkan si istri siri. Si istri sendiri ya, karena si suaminya itu dianggap di penduduk, bukan penduduk di situ, dianggap di rumahnya yang di tempat istri tuanya, yang tercatat gitu ya, yang sesuai kakak ya, mungkin si suaminya istri kakak yang istrinya. Nah, udah selesai suaminya, ini si istrinya ini masuk 4C gitu ya. Nah, nggak punya kakak juga ini si istri sirinya. Kalau istri sirinya, kalau istri sirinya mungkin punya kakak, tapi kalau si suaminya mungkin nggak punya kakak karena mungkin dia meninggalkan istri tuanya berat ke istri mudanya gitu. Oh, ditukar lagi kasusnya, agak dibelokin dari tadi ya. Oke, ini kasusnya si suaminya ini memang rumahnya di tempat istri mudanya gitu ya Mbak ya. Kita anggap di situ. Berarti si suaminya juga dicatat di 4C karena memang tinggalnya di situ, lebih lamanya di situ, dan mungkin bekerjanya juga pulang perginya dari situ. Nah, jadi kita catat dua-duanya di situ. Nah, si istrinya ini punya kakak dan NIK ya. Ya. Kita tulis saja sesuai itu, sesuai kakak, NIK istrinya. Mau NIK kakaknya ikut orang tuanya, mau ikut siapa, kita tulis sesuai apa adanya. Si suaminya kalau memang tapi zaman sekarang jarang ya nggak punya KTP ya. Punya, kalau KTP punya, tapi nomor kakaknya kan nggak ada. Biasanya kakak itu kan ada ya, meskipun dia ikut orang tuanya di mana gitu Mbak. Ya. Jadi maksud saya di sini satu keluarga itu bisa saja nomor kakaknya berbeda Mbak. Oh ya. Bisa nomor kakaknya berbeda, kalau NIK pasti beda ya. Jadi bisa nomor kartu keluarganya berbeda gitu. Jadi salah satu tujuan dari SP ini kan kita untuk mendapatkan informasi NIK gitu, NIK atau kakak gitu. Jadi meskipun beliau ikut kakaknya ke mana, kalau memang itu yang dia pegang sekarang, tidak apa-apa kita tuliskan apa adanya gitu. Nah, cuma nanti nomor urut keluarganya jadi satu keluarga ya. Jadi ini gitu ya. Gitu Mbak. Kurang lebih. Mbak Rina. Izin bertanya. Oh iya Mbak Lia. Apakah saya yang sepertinya ketinggalan banyak? Enggak apa-apa Mbak, ini malah enak kalau diskusi. Ini kayaknya saya belum dengar ya. Kalau nomor kartu keluarga dan NIK tidak tahu, tidak diketahui keberadaannya, nomor orang dituliskannya apa Mbak? Oh ya, itu gimana ya saya menjelaskannya ya. Itu misalnya kasusnya gini ya Mbak Lia. Kita sudah bertanya dan orangnya tetap bilang nggak tahu gitu ya, saya nggak punya gitu ya. Ya Mbak Lia ya, kakaknya gitu ya, nomor kakak. Apa? Ya,
diusahakan bisa dapat, Mbak. Waduh, lah terus iya misalkan contohnya orang tidak waras itu ya orang ngerti. Oh, itu nggak ditanyakan NIK kalau orang gila, Mbak. Itu nanti task yang nyacah. Loh, nek orang Mbak, contohnya ngene, sak omah. Ning ndi ke? Sing karo Alin kan ndi ke Lin? Sing karo gendengnya Lin. Kayak pasar keras apa ya susana sih Lin ya? Nah, kayak gimana Mbak kasusnya? Sekarang gendeng kok Lin. Aku kok lali. Oh, melatih dukuh. Lah ya Pak, satu keluarga gila semua. Nah itu, nah pas update itu kan kebetulan aku sendiri ikut Alin, itu ada satu rumah di situ ada yang orang ya nyuwun sewu tidak tidak normal. Ada sih Mbak kayak gitu. Masa ya dicacah karo TF ayo gimana gue nak misalnya sak wong jitok ngono piye? Bukan orang gila yang seperti itu, yang dicaca TF itu yang memang orang gila yang di luar berkeliaran gitu. Kalau yang rumah tangga seperti itu disama petugas sensus. Nah, iya, cara mendapatkan nomor ini gimana? Mungkin ditanya ke ketua RT-nya kalau sudah daftar di ini, sudah laporan gitu, nggak ada juga ya Mbak ya mungkin ya. Misalnya orang wis ngono kan kok ditulis apa? Ya udahlah Mbak, ini aja sesuai aja kalau sudah petugasnya sudah memang berusaha. Kemarin juga kami waktu di kelas INA sebelumnya ini memang agak alot Mbak Lia. Jadi kita disarankan ke petugas sensus jangan dilepas. Istilahnya nanti gimana pinter-pinternya Koseka menyampaikan ke petugas sensus agar nomor NIK ini terisi, gitu Mbak. Tapi sebenarnya sih kalau emang ya gimana ya kalau emang nggak bisa dapat ya kita juga mau gimana gitu Mbak ya. Cuma disarankan jangan dilepas gitu untuk peluang kosong NIK gitu. Jadi karena salah satu output SP ini adalah NIK gitu. Gitu Mbak Lia ya. Maaf kurang memuaskan karena kami juga kemarin mendapatkan jawaban ini juga kurang memuaskan gitu Mbak Lia. Iki orang normal bisa misalnya mengkon nggon warga ada pula yang nggak mau ngasih nomor NIK pun juga ada. Oh iya banyak, makanya kan ini tidak dilepas ke petugas sensus gitu. Nanti pinter-pinter Kosekanya ya agar si petugas sensus berusaha dulu lah gitu ya Mbak ya. Gimana mendapatkannya kalau memang tidak bisa dapat ya kita juga mau apa gitu kan, nggak mungkin kita turunkan dari provinsi gitu ya kan nggak mungkin ya. Gitu Mbak Lia. Terus lalu diisi nggak? Ya kosong kan kalau nggak dapat ya kosong kan ya berarti ya. Berarti nggak apa-apa kalau kosong gitu loh Mbak? Ya kalau terpaksa banget nggak apa-apa Bu. Kalau sudah terpaksa banget kondisi seperti itu ya gila gitu, atau sudah berusaha petugasnya nyari juga menunggu sampai akhir September juga udah emang nggak bisa lengkap gitu. Karena kan ini ya Bapak Ibu, di awal saya kemarin sudah menjelaskan belum, ini waktu pencacahannya, waktu pemeriksaan dan verifikasi lapangan itu kan 15 hari. Nah, jadi 15 hari maksud di sini adalah bukan sampai tanggal 15 September, tapi tanggal 30 September. Jadi kalau sampai tanggal 15 September si petugas sensus masih belum lengkap, seperti tadi ada NIK yang kurang, ada yang berbagai macam yang belum bisa ditemui, itu masih kita tunggu sampai 30 September sampai lengkap gitu. Tapi kita usahakan dalam waktu 15 hari itu bisa lengkap semua petugasnya. Jadi kontrak 15 hari itu bukan tanggal 1 sampai 15 plek, nggak seperti itu ya. Jadi fleksibel gitu Bapak Ibu. Bisa mulai tanggal 1 boleh, malah lebih baik mulai tanggal 1, tapi nanti kan bakal ada kemungkinan seperti tadi NIK-nya belum dapat gitu, ada keterangan yang tidak dapat gitu. Nanti itu kita tunggu sampai 30 September. Halo, menambahi. Oh iya, Pak Iwan gimana? Ya, terkait dengan permasalahan NIK itu nanti sepertinya bisa diatasi dengan mendatangi Pak Dukuh. Biasanya kan Pak Dukuh mempunyai arsip-arsip fotokopi KK itu, jadi biasanya sudah terkumpul di tempat Pak Dukuh. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ada satu mungkin opsi ya Bapak Ibu ya, solusi salah satu usaha yang nanti dilakukan PS bisa minta mendekati Pak Dukuh gitu.
atau Pak RT atau Pak RW, mana tahu ada kopiannya ya gitu ya Pak Iwan ya. Nggih, terima kasih. Ya, makasih Pak Iwan. Kira-kira ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Mbak Rina mau tanya. Iya Mbak Nita ya. Mbak, semisal kalau ada saudara yang tinggal di situ, misalkan ada anaknya kakaknya kuliah di situ, tinggal di situ, tapi nggak ikut masuk ke kakaknya yang punya rumah, itu tetap dijadikan satu keluarga dengan yang punya rumah ya? Ya, ini kasusnya tinggal sama yang punya rumah ya? Iya. Di DP 2 blok 4A-nya ada? Yang itu nggak ada. Nggak ada. Berarti kita kalau memang dia tinggal di rumah saudaranya itu memang sudah makan dari situ gitu ya Mbak ya, bukan istilahnya numpang kakak, bukan ya, numpang KTP, bukan kayak gitu kan, dia memang tinggal di situ, kita catat di situ Mbak. Tapi nanti kita masukkan ke 4C. Terus nomor kartu keluarganya misal dia nggak pakai sendiri tahu, gitu. Oh ya, itu juga boleh di kosong. Diusahakan tolong Dek dijapri dulu di WA emaknya. WA kan nomor kakaknya dan NIK-nya gitu mungkin. Nanti dimasukkannya ke family lain ya Mbak Rina? Iya, family lain. Biarpun dia nggak masuk kakaknya gitu nggak apa-apa ya, berarti masuk family lain. Kan tinggal di situ kan sudah dianggap keluarga ya, jadi masuk family lain yang nomor 9. Iya. Jadi untuk diusahakan ya Bapak Ibu ya untuk NIK dan kakaknya. Nanti kita memang estimasi di lapangan bakal banyak kesulitan dapetin NIK dan kakak ini. Untuk yang baru-baru ya, yang belum ada di DP 2 blok 4A, yang untuk di 4C itu bakal sulit menanyakan itu. Tapi ya sekali lagi kami harap untuk PS-nya di kondisi itu agar berusaha dulu bagaimana solusinya biar harus lengkap sampai NIK gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ya, kita lanjut materi. Mbak. Hanya ditungguin Mbak ya. Maaf, ikutan di kakak tadi Mbak. Ya, gimana Mbak Yulaika, monggo. Berarti kan yang di 4C, daftar penduduk tambahan atau penduduk baru, itu kan kayak anak kos itu kan juga masuk di sini kan ya? Kalau dia tidak ada di 4A. Kalau dia tidak ada di 4A. Baru ketemu di lapangan. Ya. Ya, masuk ke 4C. Masuk ke 4C. Nah, berarti padahal yang namanya anak kos itu kan belum tentu dia bawa kakak kan? Ya. Nah, berarti kan memaksimalkan petugas untuk 2 kali atau 3 kali ketemu mereka, padahal ketemu mereka belum tentu langsung ketemu juga. Gitu. Iya. Untuk untuk tanya nomor kakaknya. Begitu kah? Nanti jadi itu bukan hanya terjadi di anak kos, Mbak. Nanti hampir warga biasa juga seperti itu. Nanti bakal banyak. Itulah tantangannya yang di lapangan itu, salah satu itu mendapatkan nomor NIK dan KK itu, Mbak. Kalau NIK mungkin di KTP ya, mungkin dibawa kemana-mana ya. Tapi kalau nomor kakak itu kan tidak setiap anak kos atau mungkin keluarga biasa itu nyimpen langsung ketemu gitu kan ya. Mungkin perlu bongkar-bongkar berkas atau mungkin urung sing kobong lali reseleh nendi kan gitu ya. Iya. Semoga ya di rumah Pak RT semoga udah Pak RT-nya rajin Mbak ya, udah dikopiin kakak RT-nya ya. Ya itulah salah satu tantangannya ya Bapak Ibu, memang agak sulit mendapatkan nomor kakak ini gitu. Tapi ya seperti tadi, memang tidak bisa kita paksakan, tapi ya diusahakan semaksimal mungkin dapat gitu ya. Untuk ke petugas sensusnya jangan dilepas ya Bapak Ibu ya gitu. Nanti terakhir ya udah, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu, terakhir saja gitu. Jadi agar mereka berusaha memaksimalkan dulu gitu, melengkapi dokumen DP2-nya. Oke, baik, kita lanjut ke materi task force ya Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk pertanyaannya bisa
di room chat boleh, atau mungkin disimpan habis nanti materi ini. Mbak Rina. Oh ya, ini itu tolong pesertanya itu yang apa itu yang berdua itu tolong diamankan itu. Iya nih bikin ngiri ya, bisa kerja sama tuh itu, colek-colek. Laptopnya hang, baru dibenerin bentar. Saya baru datang kok. Nggak apa-apa. Habis ini Mbak Esa ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, ini masuk ke materi task force. Ya, task force ini Oke, nanti yang akan kita bahas di sini adalah jadwal kegiatan, tugas dan tanggung jawab, dan daftar SP 2020 TF. Nanti yang mengerjakan task force ini adalah tim task force ya Bapak Ibu, bukan petugas sensus dan bukan juga koseka gitu. Jadi nanti ada tim task force yang kita briefing khusus untuk mencacah yang di wilayah task force. Cuman di sini kita harus paham dan mengerti apa saja yang dicacah task force dan kita data gitu. Maksudnya apa saja yang dikerjakan task force dan yang kita kerjakan, karena itu sangat bersinggungan gitu dan itu ada batasnya gitu. Jangan nanti si petugas sensusnya terlalu rajin gitu ya. Ini asrama militer pun didata gitu ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik. Jadwal kegiatan task force. Nah, petugas task force bertanggung jawab pada kegiatan pelaksanaan lapangan pada masa pencacahan dan hari sensus. Masa pencacahan adalah selama bulan September 2020. Sedangkan hari sensus itu pada tanggal 15 September 2020 jam 9 malam. Ya. Nah, jadi kita juga petugas sensus juga masa pencacahannya selama bulan September Bapak Ibu, 15 hari di dalam bulan September ini. Jadi bukan sampai tanggal 15 sudah selesai pekerjaannya, bukan ya. Kalau tanggal 15 pekerjaannya lengkap, selesai, sudah tidak ada koreksi, boleh. Alhamdulillah cepat selesai gitu. Tapi kalau masih ada bolong-bolong, ini akan kita sampai ternyata September sampai 30 September. Itu adalah masa pencacahan. Tapi saya harap biasanya kalau BPS itu akan mulai tanggal 15 ini biasanya udah diubik-ubik gitu lah istilahnya di sini gitu ya Bapak Ibu kalau di BPS. Nah, tugas dan tanggung jawab task force. Yang pertama itu mengikuti briefing task force. Nah, kalau koseka itu mengikuti pelatihan jarak jauh, kalau petugas sensus itu mengikuti mandiri, pembelajaran mandiri, nah kalau tim task force akan mengikuti briefing. Ya. Kemudian tim task force mencacah penduduk yang tinggal di wilayah khusus atau kelompok penduduk khusus yang ditentukan. Yang ketiga, mencacah pada hari sensus atau momentary, yang tadi tanggal 15 September. Nah, ini adalah kelompok penduduk yang dicatat oleh petugas task force. Yang pertama, penduduk di barak militer. Itu kita seperti yang di Depok ya, itu ya ada barak ini TNI itu ya. Kemudian penduduk non SLS tertentu. Ini seperti kolong jembatan, bantaran sungai, wilayah kumuh, pinggiran rel, kebun, sawah, dan lain-lain ya. Nah, non SLS ditentukan non SLS tertentu merupakan wilayah non SLS yang tidak ada bangunan tempat tinggal di dalamnya. Jadi wilayah non SLS ini nanti di kita sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi sudah ada gitu. Wilayah non SLS itu yang mana-mana saja sudah ada gitu hasil pemetaan kemarin. Nah, kemudian yang didata adalah penduduk rumah perahu. Sepertinya ini kita tidak ada. Terus penduduk yang mengungsi di tenda atau huntara. Nah, kemudian
Dan biasanya ini mahasiswa pendidikan tinggi yang di atas SMA ya, dan menginap di boarding school. Jadi ini semua akan didata oleh task force. Mahasiswa santri yang SMA ke bawah didata di mana gitu ya. Jadi yang SMA ke bawah tidak didata di boarding schoolnya, tapi didata di rumah masing-masing. Jadi hanya oleh petugas sensus itu. Kalau yang di atas SMA baru didata di tempat pesantrennya seperti itu ya oleh tim task force. Jadi tidak usah dibikin ini ya masalah. Mbak Rina mau tanya. Oh ya, siapa ini si Mbak Monica ya, monggo Mbak Monica. Balik ke slide sebelumnya bisa Mbak? Sebentar. Ini? Ya, itu kan disebutkan penduduk non-SLS tertentu. Non-SLS tertentu kan merupakan wilayah non-SLS yang tidak ada bangunan tempat tinggal di dalamnya. Nah, kalau untuk non-SLS tapi yang ada penghuninya itu tetap yang nyata petugas sensus, Mbak? Non-SLS yang ada penghuninya ya, Mbak ya? Kayak di Condong Catur kan ada Puri Gejayan apa itu? Emang nggak masuk SLS manapun. Nah, kayak gitu yang nyacah nanti petugas sensus atau task force? Kalau menurut konsep ini harusnya itu yang nyacah task force ya Mbak ya. Karena kan sebenarnya meskipun ada penduduknya tapi itu kan satu-satu aja ya Mbak ya. Istilahnya bukan hanya pencilan-pencilan kan ya? Iya, itu satu perumahan gitu sih Mbak. Oh, satu perumahan. Oh, banyak ya? Iya, seratusan rumah. Nanti yang kalau untuk yang banyak ini mungkin saya keep dulu ya Mbak ya, karena ini akan berunding dengan Pak Paulus. Seperti kemarin masalah DP kan catur tunggal jadinya nggak di print DP karena kebanyakan ya di atas 100 gitu. Nah ini nanti kami diskusikan dulu kalau yang banyak seperti ini tuh penegasannya seperti apa, kan tidak mungkin mungkin saja sih task force gitu ya Mbak ya, tapi jelasnya nanti kami tanyakan dulu ya Mbak. Ya, untuk sama satu lagi di Condong Catur kan juga ada kayak asrama militer gitu yang Yonif 403 itu. Nah itu juga dia kalau secara wilayah dia masuk wilayah RT, cuman itu isinya banyak banget. Kalau kemarin yang emang belum dipisah jadi blok sensus khusus, cuman kalau kayak gitu nanti besoknya tetap yang nyacah petugas sensus atau task force juga. Yang baraknya khusus baraknya saja itu task force. Oh, yang wilayah RT di luar barak berarti baru yang PS ya? Sensus ya. Jadi petugas sensus yang di luarnya, yang rumah tangga biasa ya. Yang perumahan militer berarti task force ya Mbak ya? Ya, perumahan militer task force Mbak. Satu kompleks. Thank you. Ya. Baik, ya. Jadi tadi saya keep pertanyaan jika yang non SLS itu ada ternyata muatannya 100 ya. Soalnya di sini kalau non SLS harusnya task force. Cuma kan ini konsep ini berlaku untuk seluruh Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti itu yang Mbak Monik kami diskusikan lagi. Tanya Mbak Rina. Ya. Kalau yang non SLS yang kemarin di pemetaan itu kan SKA itu kan memang nggak masuk kemana-mana kan. Lalu di situ ada tenan-tenan, ada tenan yang ditunggu. Dan tidur di situ, tapi tidak semua. Kemarin itu ada satu yang di situ. Itu dikasih penomoran juga ya? Sebentar Mbak, itu yang tenan itu artinya dia sudah memang tinggal lama di situ atau punya rumah di tempat lain, hanya bekerja atau gimana Mbak? Itu tinggal di situ. Keluarganya juga? Waktu itu nggak ada keluarganya, tapi jadi dia nunggu di situ gitu loh. Makan tidur di situ. Jadi kalau misalnya dia memang sudah 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, harusnya dianggap itu wilayah non SLS yang berpenghuni ya, jadinya ya ada ya. Berarti
anu ya, di PS ya, yang catatannya. Petugasnya. Di yang intinya yang wilayah di peta itu masuk non SLS itu yang nyacah task force, bukan di petugas sensus. Jadi nanti tim task force di briefing lagi dan kuesionernya juga berbeda nanti Mbak. Mereka tidak memakai DP 1 gitu. Baik, ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi yang didata oleh petugas task force adalah penduduk non SLS, barak militer, rumah perahu, dan penduduk yang di Huntara, suku terasing, dan santri. Oke. Kemudian tentara nasional yang tinggal di barak militer dan yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Nah, di sini adalah tentara TNI yang tinggal di barak militer yang akan dicatat oleh task force menggunakan SP 2020 TF, ini nama dokumennya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian keluarga penjaga atau pengelola yang bertempat tinggal di lingkungan barak militer dicatat oleh petugas sensus menggunakan daftar SP 2020 DP2. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau penjaganya atau pengelolanya itu didata oleh petugas sensus. Yang didata oleh task force adalah TNI-nya saja dan yang di dalam baraknya seperti itu, atau ininya ya, tentaranya. Tentara nasional yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan masih tinggal di duty station dicatat oleh task force menggunakan daftar SP 2020 TF. Pasien rumah sakit jiwa serta penghuni panti jompo, panti jiwa dan panti asuhan dicatat oleh task force. Nah, ini ada ininya ya, aturannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau penghuni atau pasien yang dirawat atau tinggal selama 1 tahun atau lebih maupun yang kurang dari 1 tahun dan diperkirakan akan tinggal lebih dari 1 tahun dicatat di rumah sakit jiwa atau dicatat di panti jomponya dan di panti asuhannya menggunakan daftar SP 2020 TF oleh tim task force ya. Berarti kalau pengecualian bagi yang dirawat atau tinggal kurang dari 1 tahun. Jadi yang masih kurang dari 1 tahun tidak dicatat di rumah sakit jiwa ya, akan dicatat di rumah keluarganya. Ataupun mungkin diperkirakan tinggal kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Pengurus atau pengelola dan keluarganya yang tinggal di lingkungan rumah sakit jiwa, panti jompo, panti jiwa atau panti asuhan dicatat oleh petugas sensus menggunakan daftar SP 2020 DP2. Jadi sama kasusnya seperti tadi barak ya, kalau pengurusnya itu, pengelolanya dicatat pakai DP2 di rumah masing-masing ya, bukan di panti seperti itu. Nih, narapidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan. Nah, dicatat oleh task force adalah narapidana dengan vonis 1 tahun atau lebih. Mbak Rina, ya, tak durungi lanjut. Kembali ke slide sebelumnya. Sebentar. Oh, kecepatan ya ini ya, bentar ya. Oke, ini Mbak. Nah, saya tertarik sama gambarnya itu, kalau lucu banget. Yang mau saya tanyakan, tadi mana, rumah sakit jiwa tinggal 1 tahun atau lebih. Nah, ketika kita datang ke rumah penduduk, misalkan di situ ada salah satu anggota rumah yang ternyata sedang di RSJ,
tapi nggak tahu dia itu sembuhnya berapa bulan lah, yo gak ngerti. Nah, itu cara mengetahui itu dia akan sembuh 1 tahun atau kurang dari 1 tahun itu gimana? Itu apa namanya? Biasanya kalau yang untuk yang gila itu atau ini tercatatnya yang tinggal, maksudnya kan misalkan kita pas datang ke rumah itu ada yang lagi di RSJ tapi baru 3 bulan. Nah, di RSJ baru 3 bulan berarti dia dicatatnya di rumah keluarga. Iya. Tapi nggak tahu itu nanti dia akan sembuh itu 1 tahun atau lebih, tapi pada saat sekarang ini tinggalnya baru 3 bulan, berarti catatnya di rumah keluarga. Nah, sebenarnya kan kalau pihak keluarga tidak bisa memperkirakan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau yang baru di rumah sakit jiwa tapi tidak bisa diperkirakan bakal sampai setahun atau lebih ya. Ya. Sebenarnya itu tergantung apa ya? Tergantung penggalian informasi dari petugas ya Mbak ya. Bisa saja memang ada yang ini yang apa? Biasanya kan kalau orang sakit jiwa itu ada yang parah banget atau memang masih bisa di apa namanya ya di handle sama dokternya gitu ya kan, kita juga nggak bisa mengestimasi gitu Mbak. Jadi kira-kira kalau memang dari keluarganya itu ya udah ini parah, mungkin berarti kan mereka itu agak yakin bakal di sana agak lama gitu. Tapi kalau memang hanya sakitnya tidak kita estimasikan lah, istilahnya diestimasikan keluarga ya nggak bakal lama lah gitu, semoga gitu. Nanti kita masukkan di keluarganya aja Mbak gitu. Jadi kita dari jawaban yang punya rumah saja gitu, kan mereka yang tahu kondisinya seperti itu. Mungkin kalau yang seperti ini jadi ini ya kasus apa? Mbak Rin. Ya. Karena kan di Jogja juga ada itu RSJ, jadi mungkin saja ada kasus penduduk seperti ini. Iya. Jadi gini, yang maksud saya itu begini. Kalau itu kan tadi kita memperkirakan si ART itu, ART maksudnya di sini anggota rumah tangga ya. Anggota itu yang sedang di RSJ kan kita sendiri yang memperkirakan dia itu bisa sembuh kurang dari setahun atau tidak. Nah, berarti ini cara kita menghitungnya itu tidak ketika dia tinggal di RSJ, misalkan baru 3 bulan, baru 5 bulan, oh di RSJ baru 5 bulan, maka kita catat di rumah. Itu meskipun kita nggak tahu itu nanti sembuhnya mau apa setahun atau lebih, itu kan pas datanya tinggal di RSJ kan baru 3 bulan atau 5 bulan. Nah, kalau yang dijelasin Mbak Rina tadi kan kita berarti tanya ke rumah, kira-kira ini sembuhnya kapan? Oh kayak sekarang Mbak, kalau yang setahun lebih lagi, jadi nanti kira-kira itu nanti kalau yang dijelasin Mbak Rina itu tadi, berarti kan apa? Bukan dari tinggalnya dia di RSJ, tapi ngiro-ngiro kuil sembuh kan? Kalau yang dijelasin Mbak Rina ini. Soalnya Mbak di sini adalah kurang dari 1 tahun dan diperkirakan akan tinggal lebih dari 1 tahun gitu. Jadi istilahnya kalau kata atau kan kita bisa pilih salah satu ya Mbak ya. Cuma kalau dan ini jadinya ya memang dia ikut dua-duanya gitu, kurang dari 1 tahun dan perkirakan yang dan bakal lama gitu Mbak. Ya kurang lebih. Ya memang kita akan tanya ke keluarganya ya, separah apa gitu kan. Mungkin nanti kan mereka bilang, ya parah banget, oh berarti mungkin lama gitu. Tapi katanya, ya ini bulan depan udah ini kok, udah pulang gitu kan. Oh berarti nggak nyampe 1 tahun kita catat di rumahnya gitu Mbak Lia. Aduh, maaf ya Mbak, kurang bisa memuaskan jawaban dari pertanyaan Mbak Rina, nyambung lagi. Soalnya aku belum puas nih. Waduh, ayo Pak, lanjut. Waktu masih banyak. Jadi gini, misalkan ini kan di RSJ itu kan nanti akan dicatat oleh TF. Nah, misalkan kita sudah datang ke rumah penduduk dengan RT sekian, menanyakan di
rumah ini ada anggota rumah tangga yang tinggal di RSJ dan dia jawab, oh ada dan tinggalnya baru segini dan mungkin besok akan sembuh, berarti dicatat di rumah ini. Nah, ketika ada TF yang lagi datang ke RSJ, terus itu misalkan si A, padahal si A ini sudah dicatat di RT ini, nanti itu neng kono RSJ itu TF kui, engko yo nyatet kui bisa jadi. Iya. Iya toh? Apa ora? Jadi nanti ini Mbak, tantangannya kayak gini. Tim Task Force nanti pada saat tim Task Force ke RSJ, tim Task Force juga akan menanyakan bagaimana status dari semua pasien. Jadi tidak semua pasien dicatat. Nanti akan ada data dari pihak rumah sakit atau dari pihak ini yang bakal pulang yang mana gitu, atau yang memang sudah lama banget di rumah sakit jiwa kan sudah ada tuh yang sudah lama banget gitu, datanya kan mereka sudah punya, atau ada yang cuma kontrol saja gitu. Jadi nanti itu akan dicatat task force. Kita berharap di sini match antara pemahaman petugas sensus dan task force. Nah, seperti itu. Match-nya di mana? Ya seperti tadi konsepnya, jika tinggal di jika memang masih di rumah sakit dan ya bakal segera sembuh lah, insya Allah belum setahun gitu kan, akan dicatat di rumahnya, tidak dicatat task force, seperti itu Mbak Lia. Dan pada saat si petugas sensus ke rumah, ternyata ada nih yang gila gitu kan. Cuma kayaknya agak sungkan ya Mbak ya, Mbak ada nggak anggota keluarganya yang gila gitu ya. Jadi pada saat ke rumahnya itu, kita harap bisa menggali informasi sesuai dengan data yang didapatkan task force dari tim rumah sakit, sehingga match gitu Mbak Lia. Ya. Seperti itu. Bagaimana Mbak Lia? Kira-kira kita lanjutkan di kantor Mbak Lia? Sementara diterima dulu, nanti kita puas-puaskan lagi di sini ya. Oke, siap. Iya ya. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi ya untuk kasus task force. Soalnya ini lumayan banyak kasus batasnya ya, soalnya ini yang mana yang data task force atau petugas sensus, seperti itu. Nah, kemudian tadi lapas. Lapas itu sama seperti mirip-mirip lah dengan rumah sakit jiwa tadi. Jika vonisnya 1 tahun atau lebih, dicatat di lembaga pemasyarakatan atau di pusat penahanan. Nah, jika kurang dari 1 tahun berarti masih di rumahnya ya Bapak Ibu oleh petugas sensus. Penghuni rutan yang telah ditahan selama 1 tahun atau lebih dicatat menggunakan SP 2020 TF. Perlu diperhatikan, narapidana dengan vonis di bawah 1 tahun dan penghuni rumah tahanan yang ditahan kurang dari 1 tahun dicatat di rumah keluarganya oleh petugas sensus. Penjaga atau pengelola lembaga pemasyarakatan yang bertempat tinggal di lingkungan lembaga pemasyarakatan dicatat oleh petugas sensus. Jadi pengurusnya itu dicatat pakai DP2 ya Bapak Ibu. Ini adalah WNA atau penghuni rumah detensi imigrasi ya, Rudenin. Pengungsi atau WNA yang ditahan, jadi ini kayak rumah tahanan migrasi gitu ya, dicatat oleh task force menggunakan daftar SP 2020 TF, tidak melihat lamanya tinggal di Indonesia. Nah, penduduk yang tinggal di wilayah non-SLS tertentu. Penduduk yang tinggal di wilayah non-SLS tertentu dicatat oleh task force menggunakan SP 2020 TF dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Penduduk rumah perahu. Nah, ini jika ada penduduk rumah perahu, maka juga dicatat oleh task force menggunakan SP 2020 TF dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Penduduk yang mengungsi di tenda atau hunian sementara. Penduduk yang mengungsi di tenda atau huntara jika tidak kembali ke rumahnya atau rumahnya rusak permanen dicatat oleh task force menggunakan SP 2020 TF
Tetapi pengungsi yang masih mempunyai rumah dan kembali ke rumahnya secara teratur dicatat di rumahnya oleh petugas sensus menggunakan SP 2020 DP2. Ini kasus yang pengungsi akibat bencana ya Bapak Ibu ya, mungkin yang bencana Merapi kan itu ada pengungsi gitu ya. Jadi seperti itu. Penduduk suku Trasing biasanya hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Di Jogja di Sleman atau Melati kayaknya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau ada nanti didata oleh Task Force. Nih, ini yang banyak di kita kasus yang ini. Mahasiswa atau santri pendidikan tinggi yang tinggal di asrama. Jadi atau mahasiswa atau santri pendidikan tinggi jenjang di atas SMA yang tinggal di asrama seperti pesantren, seminari atau boarding school dicatat oleh Task Force menggunakan daftar SP 2020 TF. Pengelola atau penjaga sekolah beserta keluarganya yang tinggal di lingkungan asrama atau sejenisnya dicatat oleh petugas sensus menggunakan daftar SP 2020 DP2. Nah, jadi Bapak Ibu, asrama yang dimaksud di sini adalah asrama yang perlakuannya seperti ini ya boarding school atau pesantren, istilahnya yang semua memang dikelola sendiri gitu, diatur di dalam ada aturan yang mengikat seperti mungkin makannya atau jam keluar masuknya seperti itu ya. Kalau asrama yang kayak seperti asrama mahasiswa gitu atau asrama daerah mahasiswa daerah mana gitu kan yang hanya berjudul asrama tetapi kan di dalamnya secara teknis tidak diatur ya, tidak makan bersama, hanya itu sepertinya itu sebenarnya kayak kosan cuman mungkin karena bareng gitu jadi dibilang asrama gitu. Kalau seperti itu tidak dicatat oleh Task Force tapi dicatat oleh petugas sensus pakai SP 2020 DP2. Perlakuannya sama seperti kayak anak kos pengisiannya. Kemudian tunawisma. Penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal atau tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia dicatat oleh Task Force menggunakan SP 2020 TF dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Ini awak kapal berbendera Indonesia. Jadi ini akan dicatat pada satu hari yang sama, yaitu tanggal 15 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kalau tunawisma ini akan dicatat pada jam 9 malam sampai pagi. Tunawisma adalah penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal dan biasanya tinggal di kolong jembatan, pasar, terminal, stasiun, emperan toko, taman umum, atau berbagai fasilitas umum lainnya. Gelandangan di trotoar jalan dan manusia gerobak. Jadi nanti tunawisma ini akan kita data serentak pada jam 9 malam di tanggal 15 September. Ini adalah mekanisme pencacahan tunawisma pada monitoring ya ini Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama BPS Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinsos, Satpol PP, Kecamatan Kelurahan dan RT RW. Kemudian BPS Kabupaten Kota melakukan identifikasi lokasi pendataan di mana tunawisma biasa menetap sebelum petugas Task Force turun lapangan. Jadi BPS Kapkot dulu itu mencari informasi dulu nih, biasanya kan udah tahu tuh ya di mana suka nongkrongnya gitu mereka. Kemudian pencacahan tunawisma dilakukan oleh tim Task Force yang terdiri dari beberapa petugas organik BPS yang telah dilatih dan dibantu oleh petugas dinas terkait, Dinsos, Satuan Polisi, Satpol PP gitu, kecamatan dan kelurahan. Seperti itu. Yang keempat, jumlah petugas Task Force disesuaikan dengan beban tugas di lapangan. Pencacahan tunawisma dilakukan serentak di seluruh lokasi pada saat memanteling di hari sensus tanggal 15 September dimulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi di tanggal 16 September. Penentuan waktu ini dimaksudkan agar semua tunawisma tercakup dan tidak tercacah ganda.
Karena pada waktu tersebut umumnya tunawisma beristirahat sehingga lebih mudah dicacah. Jadi serentak ya Bapak Ibu pada tanggal maaf pada jam 9 malam itu. Jadi lebih inilah biar bisa dapat semua dan tidak double cacah. Nih, awak kapal berbendera Indonesia. Ini di Sleman kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil atau buku daftar awak kapal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Awak kapal yang dicatat adalah awak kapal berbendera Indonesia yang telah bertugas selama 1 tahun atau lebih. Jadi ada aturannya ya Bapak Ibu ya, awak kapal yang sudah bertugas memang selama 1 tahun atau lebih. Awak kapal umumnya meninggalkan rumahnya berbulan-bulan serta tidak tentu frekuensi pulang ke rumah, sehingga dalam pencacahan tidak dicatat di keluarganya, tetapi di kapal tempat dia bertugas. Perlu diketahui, awak kapal yang secara rutin pulang ke rumahnya kurang dari 1 tahun dicatat di rumahnya. Ini khusus kasus awak kapal ya Bapak Ibu. Jika kurang dari 1 tahun masih pulang ke rumahnya, maka dicatat di rumahnya oleh petugas sensus. Nah, mekanisme pencacahan awak kapal berbendera Indonesia. BPS Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan petugas pelabuhan sebelum pendataan di hari sensus. Pencacahan awak kapal dilakukan oleh tim task force yang terdiri dari beberapa petugas organik yang telah dilatih dan dibantu oleh petugas dinas terkait. Petugas task force terlebih dahulu mencari informasi jumlah kapal yang akan bersandar pada saat momen tailing di hari sensus. Jadi ini petugas task force berkoordinasi dulu ya dengan mencari informasi untuk kapal yang akan berlabuh. Jumlah petugas task force disesuaikan dengan beban tugas di lapangan. Pada saat hari sensus, petugas task force mendatangi kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan dan mendata seluruh awak kapal berbendera Indonesia dengan menggunakan daftar SP 2020 TF. Pencacahan dilakukan pada hari sensus di tanggal 15 September 2020, dimulai pukul 21 sampai dengan 16 September pukul 6. Sama tadi seperti ini ya, gelandangan tadi ya. Kemudian petugas sensus berkoordinasi dengan penanggung jawab kapal, nahkoda, untuk menjelaskan tujuan dari SP penduduk. Awak kapal yang secara rutin pulang ke rumahnya kurang dari 1 tahun dicatat di rumahnya, sedangkan awak kapal yang bertugas selama 1 tahun lebih dicatat menggunakan daftar TF. Jadi ini informasi ini didapat dari penanggung jawab atau nahkoda kapal. Karena kan biasanya satu kapal itu kan banyak banget ya itunya ya, orangnya gitu ya. Kan kita nggak lebih baik itu kalau bisa dapat informasi dulu lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk mencatat satu persatu awak kapal, maka informasi awak kapal dapat ditanyakan kepada nahkoda kapal. Nah, ini tadi saya bilang kepada nahkoda kapal. Nah, untuk mengisi daftar SP 2020 TF juga bisa diambil dari catatan administrasi kapal. Oke. Aturan penggunaan tata cara pengisian SP 2020 TF. Setiap kelompok penduduk seperti barak militer, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, Rudenim, rumah sakit jiwa atau sejenisnya, masing-masing dicacah menggunakan daftar SP 2020 TF yang berbeda, meskipun terletak dalam satu SLS yang sama. Untuk pencacahan pada hari sensus, bagi setiap kelompok penduduk dicacah dengan menggunakan daftar SP 2020 TF yang berbeda. Jadi dokumennya ini beda-beda ya Bapak Ibu. Pengungsi yang berada di satu lokasi pengungsian dalam satu SLS dicatat dengan menggunakan satu daftar TF yang berbeda. Berarti ini daftar TF-nya ini adalah berdasarkan case ya. Tata cara pengisian. Penulisan angka dan huruf harus jelas dan dapat dibaca. Ya, tentu saja ya Bapak Ibu. Pengisian harus dilakukan pada waktu wawancara, tidak boleh ditunda.
Pengecekan kuesioner harus dilakukan jika ditemui ketidakwajaran informasi serta isian terlewat, petugas dapat langsung menanyakan kembali kepada responden. Pengisian dilakukan dengan menggunakan pulpen tinta hitam. Ya, untuk DP2 juga. Nah, ini adalah struktur daftar TF, cuma ada 3 blok, yaitu pengenalan tempat, keterangan petugas, dan daftar penduduk. Nah, di sini tidak terlalu ini ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu ribet gitu isiannya ya, hanya nyatet aja gitu ya. Nah, ini blok 1 ini mengenai informasi kabupaten, kecamatan, kelompok penduduk dan jumlah penduduk yang didata menurut jenis kelamin. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, jadi ada dilingkari nanti dia masuk mana gitu di sebelah sini. Misalnya barak militer, jadi dokumennya ini barak militer seperti itu ya. Barak militernya ada 3 di kabupaten itu gitu kan. Maaf benar di kecamatan tersebut. Jadi ininya ada 3 gitu. Nanti yang di mana? Misalnya di Depok 1, mungkin di Kalasan 1 atau di mana? Jadi ada 3. Nah, jadi dilingkerin satu-satu berbeda masing-masing dokumennya ya. Nah, setelah selesai dicatat rekapannya ya seperti biasa. Kemudian ada blok 2 keterangan petugas. Ini adalah nama petugas yang mencacah, yaitu TF dan penanggung jawab BPS Kapkot. Identitas petugas, nama, NIP, nomor mitra statistik bagi statistik mitra dan tanda tangan. Ya, inilah strukturnya ya Bapak Ibu. Nah, yang ditanyakan di sini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kosong semua, ini tidak ada memang isinya, kosong saja. Nah, di sini ada nama-nama yang kita data, misalnya tunawisma ya Bapak Ibu ya, namanya saja. Terus ditanya nama anggota keluarga tanpa gelar akademis kecuali gelar yang melekat seperti RR kayak gitu. Ini kan memang bawaan dari nama ya, gitu kan, Raden seperti itu. Nah, jadi kalau untuk menuliskan nama juga nanti di blok 4C-nya juga tidak pakai gelar ya Bapak Ibu ya. Kalau di blok 4C yang DP2 ya, sama seperti ini tidak pakai gelar. Kemudian di sini nanti akan ditanyakan punya KTP atau tidak gitu ya, punya NIK ya, NIK. Nah, jika punya NIK dicentang iya dan dituliskan NIK, jika tidak ya sudah tidak punya NIK, seperti itu ya, simpel saja. Kemudian jenis kelamin, beri tanda centang pada jenis kelamin. Setelah itu adalah penjumlahan, rekap daftar penduduk. Jadi ini isian untuk task force seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak, cuma nanya NIK, nama, NIK, dan jenis kelamin ya Bapak Ibu, itu saja yang untuk task force. Seperti itu, terima kasih. Udah ini yang materi task force. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Coba kita lihat di chatroom ya. Oke, ada Mbak Lia yang izin sebentar gitu. Oke. Kira-kira untuk materi task force ada yang ingin ditanyakan atau mungkin saya yang bertanya gitu ya. Oke. Jadi saya peruncing lagi ya Bapak Ibu. Kalau sasaran tim task force pada saat hari sensus tanggal 15 itu adalah tunawisma dan manusia gerobak dan sejenisnya itu, dan awak kapal berbendera Indonesia. Itu yang didata pada tanggal 15. Nah,
Selain dari itu, bisa dicacah sebelum tanggal 15 gitu. Seperti tadi, barak militer, terus asrama, itu tidak di tanggal 15 mendatanya ya. Cuma dia didata di bulan September. Seperti itu oleh tim task force. Oke. Ada yang ingin bertanya? Ini tadi pagi saya ada nge-share untuk latihan. Coba-coba untuk mengisi DP2 sudah pada di ini nggak dibukain nggak Bapak Ibu? Saya kasih file Excel tadi pagi untuk ya inilah latihan untuk pengisian DP2 karena kan nanti kita khusus untuk 3 kecamatan ini akan fokus di situ gitu. Jadi latihannya kita bersama-sama ini ya. Bagaimana kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini 10 menit lagi masih ada waktu. Atau mungkin sambil dibuka-buka atau dilihat di role playing-nya ada sekitar 17 case tadi ya, 17 case di role playing-nya untuk pengisian latihannya. Dengan materi sampai sini sepertinya sudah cukup untuk mengisi mengisi dokumennya. Nanti kita jika ada waktu, semoga ada waktu untuk kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Kalau memang tidak di print tidak apa-apa, jadi nanti bisa dikerjakan di laptopnya gitu kan, bisa langsung dicentang-centang seperti itu. Untuk yang role playing yang tadi saya share di grup, yang tadi pagi saya share di grup. Untuk materinya sampai sini, untuk sesi ini dicukupkan dulu ya Bapak Ibu. Ini kalau mau kuis masih ada sekitar 10 menit lagi ya Mbak Rizky ya. Soalnya saya kalau masuk ke materi selanjutnya ini nanggung gitu kalau saya isi sekarang, jadi materi selanjutnya nanti jam 1:30 saja. Ya Bapak Ibu ya. Untuk sesi ini saya cukupkan saja dulu sampai di sini. Nanti Bapak Ibu boleh bersiap-siap untuk istirahat dan mengerjakan kuisnya 5 soal. Nanti kita kumpul kembali ke ruangan ke room setengah 2 kurang sudah ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau setengah 2 pas sepertinya saya harus mundur lagi waktunya, nunggu kumpul dulu lengkap semua gitu. Jadi jam setengah 2 kurang 5 sudah di grup, sudah di room ya Bapak Ibu nanti siang ya. Jangan ketiduran di kamar ya atau di restoran hotel ya. Lanjut masuk room nanti ya Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya kembalikan ke Mbak Rizky ya. Terima kasih atas perhatiannya semua.
Oke, Mbak Rina, terima kasih. Bapak dan Ibu, karena materinya yang untuk sesi ini Mbak Rina sudah selesai menyampaikan, di Kaizala saya sudah share tulisnya, monggo dikerjakan sama waktunya, tentang waktunya 30 menit, pengerjaannya 10 menit. Setelah itu Bapak dan Ibu boleh istirahat, kita nanti akan join lagi ya, join lagi pukul 13.30. Gitu ya Bapak Ibu, monggo.